Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Saudaraku, hari ini kita akan bahas satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11 berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak berasal atau dia tidak pernah melihat Allah. Nah, saudara, ayat yang pendek ini akan mengajarkan juga kita satu bagian singkat juga, yang pendek juga, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menarik sekali. Mari kita lihat dan kita baca lagi ulang pelan-pelan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan tiru yang jahat. Belajar yang jahat dari mana ya Pak? Oh gampang. Saudara keluar dari rumah, saudara tinggalkan Yesus di rumahmu, engkau keluar dari rumah, kau jalan, isi kegiatanmu terus tanpa membawa Tuhan, maka kau nggak perlu belajar, engkau otomatis akan menyatu dengan yang jahat. Iya kan? Karena di luar Kristus semuanya itu jahat. Ya, di luar Kristus pasti semuanya bisa kompromi dengan dosa. Nah, oleh karena itu dikatakan dengan jelas, Rasul Yohanes mengatakan jangan tiru yang jahat, tetapi dikatakan tirulah yang baik. Bagaimana sih meniru yang baik? Meniru yang baik adalah meniru karakter Kristus. Ya, minimal saudara tirulah para rasul yang berani mati dengan martir, dengan syahid. Itu membuktikan bahwa dia juga meniru Kristus. Ya kan? Makanya Paulus pernah bilang, apa yang sudah kubuat, ya kau lihatlah daripadaku. Ya, Paulus mau mengubah hidupnya, mau meniru Kristus. Begitupun juga Rasul Yohanes, dia meniru Kristus sehingga dia mau mempertahankan semua kebenaran yang dia ketahui. Sehingga Yohanes tidak mudah dipengaruhi oleh dunia, sehingga dikatakan saya nggak mau meniru dunia. Saudara tahu Yohanes pernah digoreng, saudara, dimasukin ke penggorengan, nggak mati, saudara. Dia adalah rasul yang sangat luar biasa. Dia satu-satunya rasul yang meninggal dengan cara meninggal tua, saudara. Dan dia tidak bergeming satupun oleh pengajaran-pengajaran dari luar. Makanya saya percaya ketika Rasul Yohanes berani menulis jangan meniru yang jahat melainkan yang baik, itulah pengalaman hidupnya. Dan Roh Kudus pasti menggerakkan hatinya untuk menulis ini sebagai satu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dikatakan barang siapa berbuat baik dia berasal dari Tuhan. Dia berasal dari Bapa di surga. Nah, kalau dia tidak melakukan yang baik, dia pasti belum pernah melihat Bapa. Nah, mari kita lihat bagian ini. Saudara dan saya, di bagian lain Alkitab bilang saudara adalah bukan warga negara neraka, bukan warga negara bumi, tapi saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Orang-orang yang menjadi warga negara kerajaan surga ketika diizinkan tinggal di bumi, maka dia harus menceritakan tentang keluarga negaraannya, tentang apa yang terjadi di surga sana. Oleh karena itu saudara, ketika Alkitab menulis barang siapa berbuat baik berasal dari Bapa di surga, maka perbuatan baik kita inilah harusnya kita jabarkan kepada banyak orang agar orang meniru perbuatan yang baik. Jangan kalau saudara bilang saya kan orang Kristen Pak Pendeta, tapi kita kalah dengan yang baik, dengan yang jahat, wah itu repot. Nah, hari-hari ini kan banyak orang seperti itu, dia nggak kuat dengan keadaan sehingga hatinya terus baik, tapi ternyata dia nggak kuat dengan tantangan sehingga hatinya mulai bergeser. Tetapi dia tidak mau diketahui orang sehingga dalamnya jahat, tapi dia tetap pakai jubah rohani. Dan jangan heran hari-hari ini banyak orang-orang munafik, saudara. Saya berdoa saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa kemunafikan. Saya berdoa saudara dan saya tidak meniru kejahatan. Kalau hati kita Kristus, please pakai jubah Kristus. Jangan jubah kebenaran, dalamnya kebobrokan. Jangan seperti apa kata Yesus, kuburan yang putih dalamnya tulang belulang. Saya berdoa saudara dan saya bukan jadi peniru kejahatan, tetapi peniru kebaikan yang dihasilkan dari kehidupan Kristus. Dan rumusnya ada di mana? Ada di Alkitab saudara, ada di handphone saudara, ada di tempat-tempat di mana saudara bisa menyimpan Alkitab. Saudara baca itu dengan baik, baca itu dengan teliti, baca itu dengan penuh kerendahan hati, mau belajar sambil berdoa, memuji Tuhan, ikut aktif dalam persekutuan. Maka saya percaya saudara, yang jahat, yang buruk, yang coba mau mempengaruhi hidup saudara tidak akan pernah bisa. Karena saudara benar-benar mau meniru kebaikan. Enyahkan yang buruk, tampilkan yang baik. Dan yang kedua, kita perlu tahu
bahwa saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Oleh karena itu tugas saudara dan tugas saya menceritakan kepada orang-orang yang membawa kelakuan tidak baik, yang coba mau menularkan yang tidak baik kepada kita orang-orang percaya. Kita hantam dia dengan kebenaran. Kita ceritakan bahwa kami bukan produk-produk yang seperti kau pakai. Kami adalah produk surgawi, produk sempurna. Oleh karena itu engkau harus tinggalkan itu yang namanya yang tidak baik untuk menuju pada hidup yang lebih baik dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Jadi hari ini kita belajar waktu yang singkat. Yuk, lakukan yang baik agar yang jahat bisa kita kalahkan. Kenapa kita bisa kalahkan? Karena kita punya Tuhan Yesus, kita berasal dari Tuhan Yesus, kita sudah melihat Tuhan Yesus, dan itu terbukti dari cara hidup kita. Kalau dunia bilang mana Tuhan, saudara katakan, kalau you mau lihat Tuhan, lihat saya. Mengapa? Karena di dalam diri saya ada roh Tuhan, dan roh Tuhan lebih besar daripada roh dunia. Kalau orang bilang you sombong, makanya kita perlu belajar supaya orang melihat bahwa di dalam hidup kita ada surat Kristus yang ditulis. Jadi sebetulnya kalau orang mau lihat Yesus, saudara, kita bisa pertontonkan itu dari cara hidup kita. Makanya ditutup tadi dikatakan, kalau yang baik berasal dari Tuhan, yang baik pasti belum pernah melihat Tuhan. Kalau saudara sudah melihat Tuhan, mungkin nggak kasat mata, tapi saudara sudah melihat Tuhan dari karya-karya hidup saudara. Yuk genapi, mari genapi. Seperti firman Tuhan mengatakan, tidak lagi ditulis di loh batu tetapi di loh hati. Maka orang harus melihat firman itu hidup dalam hidup saudara, sehingga menjadi suratan terbuka yang dibaca semua orang. Maka orang melihat Kristus dari hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku, setiap malam saya mengundang saudara untuk bergabung di saat teduh sebelum tidur. Jam 9 malam ya. Dari Senin sampai Jumat. Saudara bisa follow di Facebook saya dan Instagram saya, Reo Panggabean. Pasti kita diberkati lah kalau saudara mau rendah hati, kita belajar dengan sederhana, sedikit-sedikit, lama-lama kita menjadi kaya, lama-lama kita menjadi mewah dalam Tuhan ya saudara ya. Oleh karena itu biarlah tayangan ini juga kembali memperkokoh, memperkuat hidup saudara. Sebelum saya akhiri, saya mau baca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saya Pendeta Reo Panggabean, Ekumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.